tidak ada presiden kita yang memberikan ruang kepada anaknya untuk membuka privilege sebesar Presiden Jokowi ini. Nggak ada. Sepanjang sejarah. Ibu namanya Soekarno, kemudian ada Soeharto, ada Habibie, kemudian Bu Mega, Gus Dur, SBY, kan nggak ada. Pendukung Joko Widodo yang tadinya militan, kaum ibu itu semua pada mayoritas mungkin udah 75% itu pada kecewa dan lari. Yang seperti ini dinastinya, yang maksudnya privilege-nya yang setajam kalau ini. saya sebrutal ini. Ya, sebrutal ini yang maksudnya yang paling menurut saya yang paling lah. Ya artinya tidak main-main, bukan main dan memang tidak main-main gitu. Cawe-cawe bersama Iwal Sastra, dan kali ini saya mengajak cawe-cawe dua orang yang waduh, ini pasti seru lah kalau diajak cawe-cawe. Sebelah sebelah kanan saya ini ada Mas Pangi Sarwi Caniago, ya, Direktur Eksekutif Foxpol Research and Consulting. Siap bercawe-cawe nih. Cawe-cawe. Bang Ipang, Bang ya, Iwel. panggilannya Bang Pangi, Iwel. panggilannya Ipang. Ya. Ya. Bang Iwel ganteng. Sebelah kiri saya ada pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia, ada Bang Johan Silalahi. Ini sudah lama tidak turun gunung. Ya, turun gunung ya. Sekarang kenapa harus turun gunung? Turun ya? gunung. Ini banyak turun gunung sekarang ini ya. Oke, ini Semua Bang Bali. Johan, Bang Ipang ini pasti sudah mengikuti juga ya hasil keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. Ya, ini juga sudah menjadi ramai juga perbincangan. Saya mau nanya ke Bang Johan dulu. Gimana Bang? Abang setelah membaca atau mendengar hasil keputusan dari MK ini? Ya, pertama memang kita agak nggak menyangka bisa sampai terjadi MK memutuskan putusan nomor 90 yang kontroversial itu. Semua kita sama sekali nggak masuk akal gitu. Tapi ternyata terjadi yang membuat kita tuh terperangah, apalagi dengan desain yang dibuat beberapa putusan awal itu penolakan. Semua orang waktu itu kan kita teman-teman juga ditolak ya, tiba-tiba sorenya ternyata masuk gitu yang gugatan yang pernah dimasukin dan ditarik kembali, kita nggak tahu ternyata dimasukin kembali. Nah, itu memang membuat bangsa ini masuk dalam skandal moral yang luar biasa ya. Yang kita bilang itu harusnya tidak boleh terjadi, karena kan bagaimanapun Mahkamah Konstitusi itu kan pertahanan terakhir kita yang mengawal konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur semua kehidupan, dan bisa kita bayangkan undang-undang aja dibentuk oleh 500 sekian anggota DPR RI yang bertarung di dapilnya, tapi bisa dibatalkan undang-undang yang dibentuk mereka hanya oleh 9 hakim MK. Dan terjadi kemarin dengan MK di bawah pimpinan Pak Zimli memecat Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman sebagai Ketua MK, itu menunjukkan bahwa skandal moral itu benar terjadi. Ya Bang, kalau di putusannya kan hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tapi masih sebagai anggota MK. Nah, saya juga baca pernyataan resmi dari Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Pusat Muhammadiyah. Ya. Itu pada poin 7 dan 8 disebutkan pada poin 7-nya itu adalah agar Ketua MK Anwar Usman ini diberhentikan dengan tidak hormat gitu ya. Dan poin 8-nya agar Anwar Usman mengundurkan diri sebagai Ketua MK. Nah, menurut Abang bagaimana? Seharusnya begitu? Kalau saya lihat sebenarnya yang tertolong oleh putusan MK yang di bawah pimpinan Pak Zimli itu adalah kelompok Pak Prabowo Gibran ya, pasangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena bisa kita bayangkan kalau keputusan MK kemarin memecat tidak hanya sebagai Ketua MK, tapi juga memecat sebagai Hakim Konstitusi Pak Anwar Usman. Maka Pak Anwar Usman berhak untuk melakukan banding. Dibentuk lagi. Jadi teatrikalnya itu pertunjukan ya di semua media dan akan disiarkan oleh semua media secara live. Itu show-nya itu akan panjang dan itu bisa terus membawa sentimen negatif kepada Prabowo Gibran. Nah, itu yang menurut saya lihat di sisi itu. Tapi di sisi yang lain alasan Pak Zimli juga benar, karena kalau sampai dipecat juga Pak Anwar Usman sebagai Hakim MK, maka proses banding itu membuat situasi ketidakpastian bagi Mahkamah Konstitusi karena menghadapin masa kampanye yang cuma 3 bulan. Berarti tanggal 14 Februari itu setelah itu udah bisa terjadi ada menggugat terkait hasil Pilpres dan pemilu. Jadi memang Pak Zimli melihat stabilitas. Belum dari sisi yang lain bahwa keputusan pemecatan Hakim MK itu kan pasti Presiden.
Nah ini memang akhirnya terjadi fenomena kau yang memulai, kau yang mengakhiri kalau sampai dipecat oleh MK Pak Anwar Usman, karena keputusan pemecatan Hakim MK itu adalah harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini yang kita lihat bagaimanapun terjadinya pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK itu menjadi bukti bahwa telah terjadi skandal, telah terjadi moral hazard yang dilanggar, dan boleh dibilang itu menjadi cacat hukum terkait keikutsertaan Gibran sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Bang, kalau kita mundur sedikit Bang, ya sebenarnya nama strategi gugatan bisa apa aja kan? Ini kayaknya kalau di bawah 40 tahun nggak tembus, tapi dikasih sedikit lah embel-embel. Pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah begitu ya. Dan menjadi kritikan itu karena dianggap ini sebenarnya untuk menguntungkan satu orang yang namanya Gibran. Nah, kebetulan Gibran ini adalah putra presiden, kemudian juga keponakan dari ketua MK. Sehingga akhirnya kita sedih juga ketika MK itu dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga. Ada juga pelesetan menjadi meloloskan keponakan. MK juga ya. Padahal kita ingin MK itu tetap MK, Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau apapun keputusannya orang bilang MK, keputusannya MK. Mantap kali MK gitu ya. Nah, ini Bang kalau dengan situasi seperti sekarang ini gitu, diputuskan bahwa Ketua MK bersalah, ya kemudian juga MK memutuskan bahwa ini sebetulnya ada proses yang salah gitu. Nah, produk hukumnya sendiri dari MK ini kan nggak bisa lagi diubah nih. Nah, itu bagaimana secara etika politiknya untuk penggunaan produk hasil dari keputusan MK? Ya, memang sebenarnya Pak Jimli pernah dalam kasus beliau sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Itu DKPP itu melakukan putusan yang sangat inovatif waktu terkait Mbak Khofifah Gubernur Jawa Timur memberikan pemecatan kepada pelaksana KPU di Jawa Timur, tapi dikaitkan lagi jika tidak ditinjau kembali maka yang lainnya akan ikut karena putusan itu dianggap cacat hukum. Nah ini terjadi sebenarnya. Kalau menurut saya apa yang terjadi dengan Pak Anwar Usman dipecat sebagai Ketua MK itu sebenarnya delegitimasi moral kepada Anwar Usman sebagai Hakim MK dan kepada Gibran sebagai cawapres. Nah kalau menurut hemat saya sebagai negarawan, karena kan kita jelas di Undang-Undang 45 itu konstitusi mengatur Hakim MK itu adalah negarawan gitu. Nah kalau seorang negarawan itu sebaiknya memang Anwar Usman mengundurkan diri. Itu lebih ideal daripada tekanan publik sekarang bergeser kepada permintaan kepada Anwar Usman untuk mengundurkan diri, karena memang udah jelas kan MK menyatakan terjadi pelanggaran etik yang sangat luar biasa, sehingga kenapa tidak dipecat bahkan dijelaskan oleh Pak Jimli lebih ke karena prosesnya akan panjang dengan adanya banding yang diberikan kesempatan kepada Anwar Usman. Tapi berarti Pak Jimli secara moral menyatakan bahwa sebenarnya kalau nggak memikirkan situasi Pilpres dan pemilu yang udah dekat, sebenarnya Pak Jimli juga pengennya dipecat juga sebagai Hakim MK. Jadi sekali lagi bahwa keputusan itu menjadi ibaratnya kalau kita itu mungkin puasa dalam Islam gitu ya, itu udah batal sebenarnya ini. Nah MK ini sebenarnya sudah tidak utuh lagi dengan sanksi pemecatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman, dan otomatis dasar hukum Gibran menjadi cawapres ini akan menjadi beban moral yang sangat luar biasa, akan menjadi terus serangan dan sentimen negatif dari publik, kemudian juga akan jadi ya bercandaan nih kalau kita bilang cawe-cawe ya nanti akan jadi dasar bahan buat komunitas masyarakat, apalagi akademisi, intelektual, opinion leader, itu menjadi dasar untuk ikut cawe-cawe setiap membahas Pilpres dan pasangan Prabowo Gibran. Nah, gimana Mas Ipang? Mas Ipang kalau melihat dari keputusan MK kemarin itu dan juga sebenarnya kaitannya dengan pasangan Prabowo Gibran ini. Ya kalau dari apa yang disampaikan tadi Bang Ewel ya, Bang Johan kan jelas bahwa sebenarnya memang karena pelanggarannya berat harus kan dipecat gitu. Tapi ini kan hanya diberhentikan sebagai ketua MK-nya kan, tapi sebagai hakim konstitusi tetap. Saya nggak membayangkan ya bagaimana beban moral orang yang bermasalah secara moral tiba-tiba masih bisa kesempatan untuk menyidangkan beberapa kasus kan. Kecuali tadi ada kasus misalnya sengketa Pilpres, sengketa Pilkada, kemudian beberapa kasus yang dianggap punya hubungan kontestasi mungkin ya. Itu Anwar sudah dicabut hak politiknya kan.
Artinya kan beliau tidak punya veto akhir, jadi beliau tidak bisa ngambil keputusan lagi. Sebenarnya itu Bang Johan, itu sebenarnya udah dipecat loh harusnya itu. Secara Pecat, ini ya. artinya dia memang tidak dipecat oleh Prof. Jimli, tapi kan kewenangan udah nggak ada sebenarnya. Sudah dilumpuhkan. Udah ya. dilumpuhkan. Artinya untuk sidang sengketa beliau nggak punya lagi kewenangan. Yang sekarang ini Iya. pemilu dan pilpres. Pemilu pilpres beliau nggak punya lagi. Jadi yang beliau punya kewenangan mau kasus apa ini, sidang apa nanti Betul, kira-kira? dalam waktu dekat ya. Ya dalam waktu dekat. Nah beban moralnya itu orang bermasalah ya secara moral melakukan pelanggaran berat, dia akan menjadi hakim lagi. Jadi bagaimana ya? Iya. Kita mau percaya bagaimana legal standing bagi confident-nya kita, level confident kita kepada dia akan menyidangkan yang betul-betul orangnya udah jelas melakukan pelanggaran berat gitu. Jadi saya nggak kebayang juga tuh. Itu kalau Gimana lihat jadwal caranya? sidang kan, pas lihat jadwal sidang lihat tuh, wah nggak bisa Hakimnya- ikut nih. Balik lagi, wah soalnya nggak bisa ikut nih. Jadi berapa kali nggak jadwal sidang nggak bisa ikut. Balik lagi ke ruangan. Balik lagi ke ruangan. Oh, lihat yang bisa, berarti yang bisa sidang apa? Yang bisa apa gitu Yang ya. bisa Anwar ikut gitu loh. Dan nggak ada tadi. Karena memang udah seolah memang jadi dipecat enggak, tapi sebenarnya antara ada dan tiada. Jadi dia tidak dipecat, tapi kewenangannya udah nggak ada lagi. Jadi artinya udah memang kalau saya mengatakan udah dipecat sih sebenarnya itu. Tapi Yang unik cuma- itu, maksudnya Pak Zimli kan benar, beliau negarawan dan bijaksana gitu ya, supaya jangan perhatian publik, perhatian MK itu tersedot ke urusan bandingnya Iya. Anwar Usman dipecat sebagai hakim MK. Ya. Tapi sebenarnya sekarang yang terjadi masyarakat, kaum terpelajar, akademisi, ini tuntutannya sekarang ke Anwar Usman harus mengurungkan diri sebagai hakim MK secara etika dan moralnya, karena Iya. tadi yang dibilang Cuma begini juga Bang Iwel yang Bang Johan ya. Problemnya menurut saya bukan di situnya, itu juga salah satu bagian aja. Etape selanjutnya adalah ini kan Wali Songo kita ini kan 9 jumlahnya. Nah, Setiap pengambilan keputusan itu harus ganjil kan, Iya, memang iya. harus tidak boleh genap sama genap diadu kan. Jadi 4 sama 4 kan nggak ada pemenang Iya. nanti. karena ini Nah, bukan lalu lintas di Jakarta, ganjil genap ya, bisa ganjil bisa genap gitu. Ganjil. Ini mesti ganjil. Tapi kalau undang-undang MK minimal sah mereka itu 7 ya. syaratnya. Ya ini kan berarti 8 sekarang. Iya. Sekarang 8. Jadi setiap nanti sengketa atau apapun yang ditangani, ini Wali Songonya ini jumlahnya udah 8. Iya. Biasanya kan harus ada 9, makanya Iya. besok yang penentu katanya kan ketua MK. Jadi dari situ pun sebenarnya harusnya kan kalau dipecat berarti kan ada pemain baru masuk. Artinya kembali normal 9 kan. Iya. 8 ini menurut saya juga prosesnya akan banyak deadlock nanti. Iya. Karena keputusan itu selalu imbang nanti khawatirnya. Saya yang belum ngecek Pak ini yang hakim MK yang baru Pak Asrul Sani sebenarnya itu mau menggantikan siapa ya? Sebenarnya beliau kan udah siap untuk Iya, dilantik. tapi kan ini nggak ada yang dipecat, jadi nggak ada yang mundurkan diri, berarti Iya. nggak ada yang digantikan, Bang. Nah, Jadi ibarat pemain bola tuh masih di pinggir lapangan, tengok-tengok, tolak-toleh begitu Iya, kan. betul. Atau mungkin gini kali, karena ini ada 8, setiap kali sidang, mungkin dikasih tahu, ya mau nemenin Pak Anwar siapa, gitu. Jadi 2-1 nggak ikut Time sidang. out ya. Tapi katanya kemenangan keputusan nanti tergantung ketuanya. Gitu ya. Kalau 8 ini. Jadi di mana posisi ketua di situ kemenangannya. Oke, ya. Setiap- Bandul moralnya di situ ya. bandul Karena kan kemenangannya. 2 hari ini kan dikasih kesempatan 2 kali 24 jam harus diputuskan oleh Iya. mereka bersembilan Prof. ini Saldi diminta sebagai wakil ketua untuk naik ke ya, ketua MK ya. maksudnya untuk dibahas siapa 2 kali 24 jam ini akan menggantikan posisi Anwar Usman. Gitu. Nah, hasil dari keputusan MK sebelumnya sudah dinikmati nih oleh salah satu cawapres ya, untuk mendampingi Prabowo. Prabowo gitu ya, capres. Gimana sebenarnya kalau dari segi etika politiknya itu? Iya Cuek sebenarnya aja. sebenarnya kalau memang ini kan artinya memang putusan 960 ya 90 ya. 90 ini kan udah cacat Bang sebetulnya. Produk yang cacat ini mau diapain kan juga bingung kita nih. Jadi kalau hasil prosesnya sudah tidak baik bagaimana kita bicara hasil kan? Jadi kalau memang orang ini putusan ini kan juga harapannya kan kemarin ini nggak gimmick politik loh. Iya. Jadi saya udah kemarin ada di salah satu TV nasional saya juga ngomong bahwa putusan Prof. Jimli ini akan ada kejutannya atau enggak ada kejutan. Itu saya mengatakan, oh ini jangan-jangan ini hanya soal tidak akan mengubah putusan 90 gitu. Artinya Gibran tetap melanggeng sebagai cawapres kan gitu. Nah akan ada terobosan nggak, ada yang mengejutkan nggak? Ternyata putusan kemarin belum ada, nggak tahu hari ini. Karena putusan 90 itu kan final dan banding dan tidak mungkin diganti dengan cawapres penggantinya. Sampai saya udah mikir nih, kira-kira siapa ya cawapres Gibran pengganti Gibran gitu. Kalau Pak Prabowo mau pilih gitu. Iya. Tapi ternyata putusan ini dianggap bagi orang bahkan bagi orang Prabowo pun putusan yang menggembirakan gitu. Jadi artinya tidak ada dampak apapun terhadap Gibran. Artinya
tetap Gibran melanggang bebas sebagai cawapres. Wah, meskipun produk dari putusan 90 itu cacat gitu kan, secara moral kan, karena memang ada intervensi kan, konflik kepentingan. Tapi itu yang saya menarik kita sorot ya, tentang bagaimana kubu Prabowo ini merasa tidak ada masalah apa-apa gitu. Jadi mereka fine-fine aja kalau bahasanya gitu, tenang-tenang aja, oke-oke aja gitu. Padahal kalau kita lihat di survei yang terbaru Carta Politika, itu jelas tren penurunan elektabilitas Prabowo Gibran itu signifikan. Dan kalau kita lihat plus margin of error, itu bisa dilihat bisa sampai 8% sebenarnya kalau sampai terjadi sebenarnya hasilnya Ganjar Mahfud itu adalah plus dari margin of error-nya, berarti naik 2%, kemudian si Prabowo Gibran saya turun lagi 2% dari hasil yang ada gitu, yang diumumkan kemarin udah hampir head to head ya. Itu sebenarnya sangat signifikan. Bahkan menurut saya kalau diukur lagi yang sekarang, anggaplah sekitar 3 minggu sampai sebulan setelah peristiwa MK ini, pasti akan lebih besar lagi delta penurunan dari elektabilitas Prabowo Gibran. Itu yakin itu, karena faktual sekali kalau kita lihat di mana ada orang yang memuji atau mendukung terkait skandal MK ini, semuanya berbicara sinis. Iya, gini Bang Ipang, kalau anak muda ya, Gen Z, ya, apalagi milenial gitu, mereka lebih suka proses sebenarnya. Jadi proses itu lebih dilihat. mereka hormati, Jadi ya. success story, kisah sukses itu mereka selalu belajar prosesnya sebenarnya. Ini kan bukan masalah segera muda saja, tapi bagaimana anak muda ini menjalani proses mencapai pada posisi tersebut. Nah, apalagi di prosesnya ada suatu persoalan di situ. Ya, Sama saya sebenarnya Bang Iwel ya, karena konteksnya begini, anak muda belum tentu diikuti oleh warga muda kan. Warga itu sama saja apakah orang NU akan diikuti oleh warga Nadien kan, walaupun capresnya dari NU kan, itu problem juga. Nah sekarang anak muda apakah akan diikuti oleh NU? Makanya Bang Iwel bilang kan tadi soal anak muda itu kok lebih greget itu dengan orang yang berproses dari bawah, nampak itu kerja kerasnya, tidak ada privilege misalnya jalur khusus. Maksudnya kan nggak kebayang juga apakah betul Gibran itu bisa jadi cawapres tanpa Presiden Jokowi. Menurut saya nggak mungkin. Karena bagaimanapun namanya partai hari ini mengekor kepada kekuasaan, yang menyiapkan partainya ya Presiden juga gitu kan. Jadi artinya ini kan ibarat jalan tol ya, jalan tol yang bebas hambatan. Kalau saya seperti saya ini, itu kan beda anak mudanya. Saya kan bukan dari orang tua siapa-siapa. Memulai karir dari bawah, berjuang dari awal, mulai dari menulis, buat rilis, kemudian berkomunikasi dengan wartawan. Udah 3 kali pemilu jadi pengamat begini-begini aja. Ini prosesnya 15 tahun belum matang juga gitu. Untuk bisa jadi pengamat itu, bukan menjadi wakil presiden ya, baru jadi pengamat itu. Dan itu proses yang betul-betul matang sadapnya itu susah gitu. Betul-betul dari bawah. Ini kan saya sering sebut tuh jalur kampung, Bang Johan. Jalur kampung itu kan kecil. Habis itu jalurnya itu ada banyak pertigaannya, ada warung pengkolannya. Kemudian ada kucing, ada sapi, ada bebek yang lewat, ya kan. Di depannya ada tenda orang pesta, kadang-kadang muter lagi kan. Salah jalan. Jalan lagi. Kalau ini kan begitu banyak tantangan, challenge-nya banyak. Karena kita membangun karir itu sepertinya kan kerja keras itu dari bawah, proses dari bawah, tidak ada privilege khusus, tidak ada namanya istilahnya tuh karpet merah, tidak ada privilege khusus untuk karena anak presiden, nggak ada. Memang betul-betul murni dari proses sendiri. Nah, sepertinya Bang Iwel, anak muda memang lebih cenderung melihat orang dari nol gitu, dari berproses, orang berjuang. Ada kerja keras sendiri. Jadi bukan karena bayang-bayang anak presiden gitu. Jadi memang beban bayang-bayang anak presiden ini sentimennya juga belum tentu positif bagi anak muda, sehingga bisa saja wah jangan-jangan. Nah, ini Bang Johan. Ada yang mengatakan Gibran itu belum pernah bertarung kata orang. Belum pernah bertarung. Nah, ini kan menarik. Padahal udah calon wali kota di Solo, artinya ikut kan pilkada. Ada juga orang yang mengatakan, oh siapa bilang Gibran nggak pernah bertarung? Dia dipilih rakyat, walaupun dikatakan nepotisme, dinasti politik dan seterusnya. Tapi kan terpilih di Solo. Tapi coba bisa bayangkan kalau tidak ada presiden sebagai anak presiden, apakah betul memang Gibran bisa melanggang jadi wali kota Solo? Kan itu juga pertanyaannya. Dan ada yang unik. Jadi kalau kita tanya kaum ibu-ibu ya, kaum mama, itu mereka sebenarnya sekarang itu merasa gundah, merasa tidak bahagia, apalagi para pendukung Jokowi. Itu pendukung Joko Widodo yang tadinya militan, kaum ibu mama itu semua pada mayoritas mungkin udah
75% itu pada kecewa dan lari. Kenapa gini? Mereka bilang gini, apalagi waktu melihat Ibu Iriana Jokowi pada saat ditanya wartawan kan, Bu, bagaimana putranya Gibran jadi cawapres? Jempol gitu kan. Dengan mimik muka yang sangat happy, confidence, self-confidence tinggi, itu buat mereka gini, loh, kok ini Pak Jokowi dan Ibu Iriana ini seorang ayah dan ibu yang baik atau tidak ya? Kenapa? Sadar nggak mereka bahwa mereka ini sebenarnya menjerumuskan anaknya ke jurang gitu loh. Kenapa? Enggak, yang dibilang tadi sama Dek Pangi tadi, bagaimana ini adik saya ini dari Minang sana berjuang dari nol, jatuh bangun, salah jalan, muter, masih jalan, segala macam. Itulah kematangan hidup yang membuat ya adik saya ini sekarang standing on gitu, last man standing gitu, yang bisa bertarung. Melejitnya susah, tapi turun juga nggak. Jadi dia saya itu agak landai, tapi matangnya dapat gitu. Kalau yang memang yang ini kan 2 hari pakai baju partai langsung ketua umum, ya kan? Kan hanya ada di Indonesia ini. Belum ada di seluruh dunia nggak ada ya. Bilang Kang Ayep tuh ini memang tapi ini proses yang paling tua katanya. Tapi yang di zaman Batu ini ada. Saya bisa ingatin acara kita nih cawe-cawe, bukan curhat yuk, gitu, bukan ya. Jadi tapi benar juga itu. Saya juga berproses loh, bisa jadi host begini. Bang Iwel ini saya masih ingat loh. Di 2008 saya masih mahasiswa, beliau udah host. Udah di podcast salah satu TV nasional, udah keren, dan ini idola saya dulu loh Bang. 2008 ya, iya, sekarang ada 2023. Iya, tapi 2008. itu juga ada prosesnya juga. Saya ngalamin itu istilahnya casting tuh. Anak-anak muda tahu tuh casting panjang gitu kan. Saya sampai sore pas giliran saya, maaf Mas, balik besok lagi ya, kasetnya habis. Nah, dulu kan pakai kaset kan. Balik lagi saya besoknya gitu. Pas balik lagi, maaf Mas sudah kepilih. Udah kepilih. Jadi ada prosesnya banyak. Nah, kita pas masuk TV pertama kali, saya kabari ibu saya, masuk TV, kirim ya. Wah, masuk TV, ibu saya nungguin TV. Pas giliran saya muncul, listrik mati. Dari hasil sendiri ya? Dari hasil sendiri. Berdiri gitu. di atas kaki sendiri. Berdiri sendiri. Ada gitu. passion, ada adrenalin. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga ya, seorang presiden tuh ngasih fasilitas kepada anaknya ya. Namanya juga sayang anak, nggak apa-apa dong. Jadi kalau sayang anak iya, di pasar pun begitu. Sayang anak itu nggak ada duit juga dikeluarin di kantong itu, walaupun kadang-kadang mau beli sate nggak jadi, itu kan sayang anak kan. Biar kita udah wajar. Biar kita juga menginspirasi nih pemirsa nih kan. Jadi orang tua nggak ada yang salah juga kalau anak itu. Jadi salahnya di mana gitu sebenarnya itu? Iya, salahnya begini, adalah sistem politik kita ini belum matang. Jadi bagaimana aparat perangkat hukum itu seringkali dijadikan sebagai alat kekuasaan. Kemudian partisannya masih kuat. Kemudian ada juga tuh anak-anak buah presiden nggak disuruh kerja, dia kerjain. Ya namanya, ini kan padahal udah ada wajah ya, ngambil muka lagi gitu. Padahal wajah udah ada tuh, cari wajah lagi gitu. Itu makan terjadi kan, menteri nggak disuruh kerja, nggak suruh diperintah, dikerjain sendiri. Karena apa? Nggak mungkin dong anak presiden kalah. Kan bebannya begitu, sama dengan Solo. Mau ditaruh di mana wajah presiden anaknya kalah? Pasti disalahin semua nanti kan? Itu bahkan hampir kalah dengan kota kosong. Iya. Makanya direkayasa lawannya di Solo. Iya, artinya bisa mencret juga kan semuanya kan. Ini maksud saya, ya kalau memang anak juga disuruh pacu, kalau ibarat lari nih Bang Iwel kan juga, anak kita lomba lari. Ada 3 anak. Masa kita tepuk tangan beri semangat kepada anak orang lain? Nggak mungkin kan. Tentu kan secara nuansa kebatinan, ayo kita pasti kasih semangat anak kita. Betul. Itu kan secara personal. Tapi dia ngalamin ya masa dia untuk berjuang, jatuh, bangun, bangkit lagi. Saya sebenarnya sedih. Kenapa? Dari dulu saya selalu kalau ada kesempatan anak-anak saya atau ke generasi muda untuk empowering atau capacity building, saya selalu semangat. Kenapa? Karena mereka harus kita bikin kuat kaki kuda-kudanya, kalau apalagi yang belajar bela diri. Di mana manusia itu selalu, apalagi kalau atlet bela diri, nomor 1 yang dilatih itu kuda-kuda, kakinya supaya kuat. Kuat terhadap apa? Badai, hujan, panas, goncangan gitu. Nah, kalau kasihan kalau Gibran, Bobi dengan istrinya Kahiyang dan Kaisang, kalau kita pernah jatuh nggak? Enggak tuh. Kenapa? Begitu saya mau jatuh udah ditangkap sama ayah saya sama ibu saya duluan. Kalau perlu pas pampres yang nangkap gitu loh. Kita nggak bisa juga sepenuhnya menyalahkan Gibran, karena saya ingat waktu itu Ketua Umum Partai Golkar, ya seorang Menko loh, pinter kurang apa. Dengan gagahnya mengatakan mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ini kan sebenarnya kalau kita belajar politik, salah satu tugas dari partai politik itu adalah melakukan pendidikan politik kepada kadernya atau masyarakat. Ini kan bukan bentuk satu pendidikan politik yang bagus sebenarnya, betul, Bang ya. Betul. Nah, kalau seandainya itu terjadi ini pada saat sekarang, kemudian diikuti juga oleh ketua umum partai yang lain gitu, Bang Iqbal. Ya, jadi salahnya gimana sebenarnya? Problemnya itu kan krisis ketauladanan itu, Bang, negarawan. Jadi
kalau presiden mengatakan begini, kok sampai begini hilang kesantunan, hilang moralitas, kok mengkritiknya begini-begini dan seterusnya. Sebenarnya itu dimulai dari ketidakketauladanan yang susah dipegang. Kan omongan presiden kan bisa kita lihat ya. Misalnya begini, ya mohon maaf saya bukan buzzer ya. Buzzer kan juga ke hari ini juga kayak Iron Dome juga bingung buzzer sekarang kan. Tembakannya udah kemana-mana. Bahkan nembak ke teman-teman sendiri. Ya, teman-teman sendiri ini Iron Dome-nya udah error sekarang. Jadi yang merusak demokrasi kan juga buzzer juga. Nah buzzer itu buah dari, mohon maaf, dari Presiden Jokowi juga. Nah, beliau ini terpilih ya menarik. karena buzzer juga gitu loh. Kita harus fair dong ngomong gitu. Nah maksud saya, ini kan rusak semua, ketauladanan juga hilang. Dibilang politik kita tidak santun, tidak ada moral, ya memang persoalannya dari situ, ada akarnya. Nah maksud saya gini, presiden omongannya begini misalnya, satu saat presiden tanya, Gibran gimana Pak Presiden? Gitu. Presiden jawab, ya nggak mungkin baru wali kota 2 tahun, baru memimpin 5 kecamatan, kan? Pengalaman juga belum, umur juga belum memenuhi standar di MK, gitu. Konstitusi malah membatasi. Nah ditanya lagi tuh, Pak Presiden gimana soal MK? Jangan tanya sama saya, tanya aja ke MK, itu urusan MK. Tanya lagi, Pak Presiden gimana nih kata wartawan soal partai politik. Yang ngurus presiden itu partai politik, bukan saya. Tapi semua partai politik mengekor pada kekuasaan kan, pada akhirnya ngantar kan, ngasih karpet merah yang ada bebek itu loh, yang disindir oleh salah satu media nasional kan, ada bebek, ada sapu, ada anak SD kan, dikasih jalan kan. Itu. Kemudian ditanya lagi, Bapak Presiden gimana soal Gibran? Ya serahkan kepada rakyat. Nah, udah mulai kan geser lagi tuh. Pak Presiden gimana nih MK mudah memutuskan nih? Tugas orang tua mendoakan dan merestui. Jadi betapa hal mozar kerusakan moral itu dimulai dari presidennya. Nah, ini menarik. Nah, ini nggak benar. Bicara soal Presiden Jokowi, ini Bang Juwarni harus bertanggung jawab. Karena ini salah satu teman dekatnya Presiden Jokowi. Iya, maksudnya bertanggung jawab, buzzer juga bertanggung jawab hari ini, tapi buzzernya Arendon rusak. Jadi buzzernya udah serang-serang juga sekarang. Saya ingat kisah yang ditanya di Iwel ya. Jadi gini, saya ingat dulu waktu sebelum Pilgub DKI, saya ditelepon oleh Joko Widodo, masih wali kota Solo. Gitu. Saya klik itu, Mas Johan, Mas Jokowi ya, ngajak ketemu kan di Tanjung Priok. Beliau tuh dulu senangnya kan makan bebek. Mas Johan kita ketemu nanti. Bukan apa, terong belado. Itu juga ya. Nah, nanti kita sambil ngobrol makan siang di bebek ya gitu. Nah, ternyata pas saya datang jam 11, Mas Jokowi itu sedang ramai dikerubungin oleh ibu-ibu, ya simpatisan rakyat jelata gitu ya. Kita nggak bisa ketemu, ramai. Akhirnya begitu jam 12 azan tuh dari masjid Tanjung Priok di Koja itu ya. Akhirnya saya ajak sholat dulu. Nah, kami sholat berdua. Itu semua relawan, tim pendukungnya itu nggak boleh. Hanya saya berdua dengan Pak Jokowi Mas Jokowi di masjid Koja, Masjid Amir Biki itu yang fenomenal di Tanjung Priok. Begitu selesai, saya berdua sholat zuhur di depan altar masjid, saya berdua bikin kesepakatan. Nah, 3 kesepakatan yang mulia tentang masa depan bangsa negara ini. Salah satunya adalah, saya minta Mas Jokowi, saya akan dukung Anda, saya akan bantu Anda jadi gubernur, dan insya Allah nanti setelah itu Mas Jokowi akan ikut dalam pilpres, saya bilang kan. Tapi pernyataan saya cuma satu, begitu Mas Jokowi nanti jadi pemimpin, saya cuma minta jadilah pemimpin yang amanah dan istiqomah. Dan ini yang dilanggar. Jadi yang dibilang Dek Pangi tadi, Dek Iwel adalah gini, saya melihat mungkin banyak di antara kita teman-teman dekat Presiden Jokowi, saya dengar Mas Rudi Solo dengan Mas Seno gitu, yang sangat dekat, dan sejarah Pak Mas Jokowi ini mulai dari wali kota Solo itu adalah ada di mereka gitu ya. Sangat kecewa sekarang. Tadi malam juga saya baru ngobrol. Tapi ada juga salah satu wartawan senior kan yang udah menangis kemarin kan. Yes, Pak Gunawan Muhammad. Nah, jadi kembali tadi. Jadi yang belum menangis cuma saya. Karena saya nggak mendukung kan. Maksudnya nggak dukung. Jadi nggak dukung siapa-siapa. Presiden kita ini saya lihat satu, konsistensi dari Pak Joko Widodo itu, Presiden Jokowi ini adalah inkonsistensinya itulah. Jadi dia sangat konsisten untuk tidak konsisten gitu. Nah, ada yang kedua. Ini saya lagi bahas dengan teman-teman dari psikologi. Karena saya kena ngalamin dulu mendukung habis-habisan, dan sekarang itu saya juga tadi malam dengan para relawan jadi pembicara bicara gitu. Banyak yang baru sadar sekarang. Saya baca juga di Tempo kan William Liddell, pengamat Indonesianis yang dari Ohio State University kan juga 2 halaman tuh diwawancarin juga baru sekarang. Dia bilang saya terlambat. Pengamat di Australia udah lebih duluan aware bahwa Jokowi ini
merusak demokrasi, periode kedua ini hancur-hancuran gitu ya. Saya baru sekarang setelah skandal MK. Berarti kata banyak beliau itu. ini yang terkecoh ini. Banyak sekali. Banyak yang terkecoh. Tapi tadi, Dek Pangi, saya itu kalau ditanya, mulai kapan saya sadar bahwa Pak Jokowi ini bukan Saya pikir pemimpin mulai kapan saya terkecoh gitu. Ini termasuk terhadap ya, termasuk saya terkecoh ya. Nah, maksud saya kemarin jangan-jangan di makan siang masih terkecoh lagi ya, meja makan itu kan. Tapi gini, itu, saya kalau mulai sadar- sekarang, saya nggak mungkin terkecoh lagi. Nih. Udah banyak yang terkecoh ini. Saya mulai sadar tuh apa? Pada periode kedua, Presiden Jokowi melumpuhkan KPK dengan amandemen Undang-Undang KPK. Kemudian mulai memilih menteri-menteri yang kita tahu bermasalah secara termasuk ketua-ketua lembaga negara semuanya. bermasalah. Nah, Pertanyaannya kenapa Presiden suka memilih orang bermasalah? Nah, gini. Jadi gini. Pertama gini. Ini menarik sekali. Semoga nanti dalam podcast kita ini akan didengar oleh Yang penting kita kan nggak sebut orang ya. Nggak sebut Iya. orang. Udah. Kenapa? teman-teman kita para psikolog. Saya juga udah menginisiasi dengan teman-teman dari psikologi akan kita bikin seminar nasional gini. Saya coba kamatin karena saya bingung kok Pak Jokowi Dodo ini yang sangat didukung oleh kita harapkan tadi pembaruan gitu ya, Jokowi adalah kita gitu. Kok bisa berubah drastis? Ternyata apa kalau saya amatin? Pak Joko Widodo ini sebenarnya mengidap secara psikologi itu namanya dalam teori psikologi kepemimpinan itu dark triad psychology of leadership. Apa itu? Jadi dia punya 3 tipe karakter dari masalah psikologi manusia bagi pemimpin. Yang dominan tadi kita jawab tadi, kenapa dia suka sekali mengeksploitasi kemudian menggunakan orang-orang yang bermasalah dalam pemerintahannya, baik jadi menteri, kepala badan. Dia Machiavellian yang pasti, sangat dominan Machiavelliannya. Jadi Machiavellian ini ya saya sering diskusi dengan banyak pakar, para pengamat, para guru besar gitu. Saya lihat Pak Jokowi ini kalau masih ada mungkin tokoh Machiavelli filosof itu, dia akan nangis. Kenapa? Anda Presiden Jokowi lebih Machiavelli daripada saya katanya gitu loh. Jadi dia itu Machiavellian itu berarti menarik juga. Di saat memang hampir tidak terlalu banyak orang memakai teori itu karena dia menghalalkan segala cara ya. Tapi ternyata bagi presiden kita ini itu menarik gitu. Itu yang diterapkannya hari ini. Iya. Termasuk jangan lupa loh TNI diganti sekarang ini kan. Itu kan jelas banget. Kan ingat loh TNI sekarang siapa Panglima namanya? Pak Agus Yudo. Pak Yudo itu kan jelas. TNI netral, TNI netral, TNI netral 3 kali loh. Iya. Langsung besok kan dibahas lagi kan. Langsung kasat 6 hari ini langsung diajukan. Karena bicara apa? Yudonya bicara netral. Jadi menurut saya bahaya nih Pak Yudonya salah lagi. Dan yang itu jangan bilang netral. TNI jelas posisinya di mana kan gitu. Tegak lurus. Ada yang dia kan nggak jadi tuh diganti tuh. Panglima bilang. Tapi ada juga katanya udah mau pensiun. Ada yang bilang gini. Ini kalau tamunya ngobrol berdua, hostnya di nganggur nih. Ini karena isunya sangat menarik. Orang bermasalah itu kenapa presiden senang kan gitu. Iya, betul. Kalau orang lurus nggak jadi itu. Nggak lama. Iya itu. Gara-gara ngomong netral itu diduga gitu, Bang. Nah, ini dia bilang, kan Pak Yudo, Panglima bilang, emangnya presiden pernah memerintahkan hal yang melanggar hukum katanya kan. Nah, ini yang kita bilang, Pak, ada tanda kutipnya itu. Kenapa? Antara panggung depan dengan panggung belakang, ya kan? Yeah. Itulah yang tadi saya bilang, Pak Jokowi ini akhirnya kita simpulkan adalah seorang pemimpin, presiden yang konsisten dalam ketidakkonsistenannya. Yang konsisten dalam plan-plannya. Yang itu yang dibilang, ya banyak di orang filosofi Jawa kan bilang katanya pagi tempe, sorenya udah delay katanya kan. Jadi udah betul-betul susah sekali kita untuk menerka dan memastikan siapa sebenarnya pemimpin kita Presiden Jokowi ini. Makanya dari saya begitu ya. Bang Iwel, Bang Johan. Dalam meja makan kemarin kan fotonya, wah ini luar biasa nih meja makan hidangannya. Terus ini pesan dari Anies langsung face to face kan, bertatapan kan, bahwa minta presiden netral. Presiden langsung respon kan. Ada kalau yang miring-miring nih, ya kan? Yang gini-gini, yang miring-miring macam-macam. Ini kan harus ngerti juga itu. Ini bahasanya gimana nih harus kita respon. Ini yang di bawah juga bingung nih miring nih gimana nih miring, tegak lurus atau garis komando atau gimana posisi PJ wali kota nih kan bupati. Akhirnya tuh salah-salah akhirnya. Menangkapnya salah. Akhirnya ada spanduk yang hilang ya kan? Garang. Ini hati-hati jadi pusing orang di bawah ini menerjemahkannya. Awas ya miring-miring ya. Semua tuh akhirnya PDIP jadi korban di Bali kan, hilang semua spanduknya. Gara miring-miring. Ini miringnya apa maksudnya? Ini makanya, tambah lagi nih jadinya. Presiden juga itu jadi man of complexity. Ini saya malah bingung sendiri sebenarnya. Tadi kita bicarakan keputusan MK larinya ke Pak Jokowi gitu ya. Jadi memang ini ada karena memang kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, ini menarik Bang. Ini saya bertanya-tanya dalam hati ya.
Prabowo 2 kali dikalahkan oleh Jokowi dalam Pilpres. Dan dua-duanya itu tim Prabowo mengajukan ke MK menduga adanya kecurangan. Ya kan? Iya. Ya, walaupun tidak bisa membuktikan di pengadilan kemudian Iya. kan dalam 2 kali mengajukan gugatan kepada MK itu. Nah sekarang kenapa Prabowo mau bersama dengan Pak Jokowi? Jawabannya sederhana, karena Pak Prabowo nggak mau kalah 3 kali kan gitu. Dan ilmunya ada pada Pak Jokowi, jangan begitu. Maksudnya ilmunya ada pada presiden sekarang. Bagaimana cara menang, mungkin itu ya. Iya, atau- Artinya ya kan terlihat sekali Pak Prabowo seperti nggak percaya diri tanpa ada Gibran. Nah bicara Gibran kan bayang-bayang presiden. Dan orang mengatakan kalau dibilang oleh perdebatan yang kan tekanan berat serangan dilakukan PDIP kan 3 periode, perpanjangan masa jabatan, pemilu ditunda, dinasti politik di stop oleh Ibu Mega, nggak bisa, ini nggak bisa dinego kan, ini harga mati maksudnya, ini pokoknya nggak bisa. Akhirnya muncullah ide yang tadi anak presiden bisa maju kan. Nah, anak presiden maju kan bagian dari perpanjangan presiden juga kan, artinya ke depan presiden tetap menjadi ya berpengaruh lah ke depan kan itu. Jadi kenapa harus Gibran? Kalau misalnya tanpa Gibran, Prabowo percaya diri nggak untuk menang? Nah ini juga, saya berharapannya presiden ini kan begitu menarik Gibran, itu kan ketarik semuanya. Kekuasaan spanduk, contoh-contoh sekarang, spanduk Prabowo, aman, ya kan? Nggak ada yang digeser-geser kan? Artinya kan ini aman ini, udah benar. Kalau nggak Gibran pasangan, bisa spanduk hilang-hilang juga nih. Jadi akhirnya Pak Prabowo sama dengan Pak Jokowi ya, punya kan- sisi psikologi Machiavellian ya, Iya, menghalalkan segala iya, cara. Caranya untuk menang ya harus begitu. Mungkin menghalalkan segala cara tadi. Jadi bagi Pak Prabowo ini kekuasaan. Yang jelas 14 Februari presidennya masih Jokowi. Yang pegang kendali. Ya jangan lupa ya, 14 Februari itu presiden masih Jokowi loh, bukan cuti loh. Yang pegang kendali. Pegang kendali apa? Perangkat hukum. Aparatur penyelenggara, ya pengawas semua kan di bawah presiden semua kontrolnya. Kemudian Babinsanya, TNI-nya, semua kan. Nah, termasuk kemudian menteri-menterinya, aparaturnya, yang saya bilang abuse of power itu kan, potensi tergelincir kepada Tapi abuse of power. satu deh, saya punya pengalaman kemarin juga di relawan, di acara, di rapat TPN, Dewan Pakar juga saya ceritakan kisah saya, hidup saya. Ini kelihatannya Tuhan itu, Allah tuh ngatur hidup saya ini memang harus ngadapin tantangan. Kenapa? Saya ngalamin Pilpres 2004, saya kan bantu SBJK. Modalnya 7% loh. Partai gurem, partai kecil waktu itu. Bisa mengalahkan, waktu itu kan memang Ibu Mega yang kami hadapin gitu ya. Dan situasinya sama, walaupun Ibu Mega tuh lebih negarawan. Saya harus akuin Kalau saya waktu katakan 2004. pemilu yang paling berkelas, yang paling fair, yang equal, pemilu yang paling demokrasinya tuh sehat, itu era Bu Mega loh. Ya, harus Kenapa? kita akuin. Incumbent kalah. Iya, Iya. tahun 2004 ya. Iya. Di mana-mana mana ada cerita incumbent kalah. Artinya kan perangkat hukumnya, fitur-fitur demokrasinya berjalan normal. Iya. Makanya saya angkat topi juga, angkat tangan juga sama Bu Mega ini. Tapi Makanya salah satu hal yang saya puji Bu Mega adalah ketika ada lingkaran presiden minta 3 periode, Tegas. Bu Mega tegas. Tegas. Tidak ada jalan, tidak ada. Kan di situ pecah kongsi itu mulai. Katakan Iya. tidak pada Iya. pelanggaran konstitusi Pelanggaran kalau Bu Mega konstitusi. itu. Nggak ada- Lawannya nggak ada- dari iya. Demokrat dan Pak SBY dulu. Menurut akan ada orang mengatakan Pak Jokowi itu marah sama Ibu Mega karena dianggap petugas partai. Iya. Kemudian Pak Jokowi marah kepada Ibu Mega karena dianggap dipermalukan. Tidak ikut menentukan cawapres Ganjar. Kemudian sampai di Solo hanya berapa jam disuruh lagi ke Jakarta untuk deklarasi Ganjar. Kemudian Pak Jokowi marah tidak dilibatkan di dalam keputusan penting, tidak ada saham di PDIP. Saya pikir jawabannya itu nggak ada, bukan itu jawabannya. Tapi jangan Ya, lupa. karena jawabannya itu sederhana. Marahnya presiden itu kepada Bu Mega PDIP karena tidak dipenuhinya permintaan yang diributkan sama PDIP kemarin itu 3 periode itu. Nah, tapi jangan lupa, waktu pengalaman 2014 Pilpres itu Jokowi JK. Saat itu kan Pak Prabowo berpasangan dengan Bang Hatta Rajasa. Iya. Besan. Ya, besannya Pak SBY. Presiden SBY. Iya. Dan Pak SBY persis seperti Jokowi Iya. sekarang kan, sisa 1 tahun lagi pemerintahannya. Dan ini yang saya harus ingatkan kepada Presiden Jokowi, ya, kepada Pak Prabowo, kepada adik saya Gibran gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa dalam Pilpres itu walaupun Anda menguasai, sedang ada di puncak kekuasaan, Anda bisa mengendalikan semuanya. Tidak. Karena sudah saya membuktikan dalam Pilpres 2004, walaupun waktu itu yang kita lakukan Ibu Mega negarawan, tapi
tetap harus diakuin presiden yang sedang menjabat loh gitu ya. Kemudian dalam Pilpres 2014 dengan modal juga yang kecil loh, itu dukungan partai politik yang mendukung Jokowi JK bisa mengalahkan persis seperti sekarang ini. Makanya saya bilang dalam rapat tim pemenangan nasional tuh strategi itu sudah seperti strategi dalam kitab suci Al-Qur'an dan Alkitab, itu Daud lawan raksasa Goliat gitu. Tapi kan ternyata itu terjadi. 2004 dibuktikan bisa Daud mengalahkan Goliat dalam Pilpres 2004. Dalam Pilpres 2014 juga Daud melawan Goliat tuh bisa terjadi juga dalam fenomena Jokowi JK mengalahkan Prabowo Hatta yang di backup oleh Presiden SBY sebagai presiden incumbent, sebagai besannya, nggak terlalu jauh beda. Nah ini yang unik Depangi, karena Depangi ini kan dari pollster, surveyor juga ya. Ada kesalahan mispersepsi di baik di Pak Joko Widodo, di Prabowo, di Gibran dan para pendukungnya termasuk partai-partainya. Mereka lupa bahwa ada istilah dalam statistika politik itu kan kalau katanya voters behavior itu kan split voting ticket gitu. Jadi terjadi di seluruh dunia pada saat masuk ke bilik suara si pemilih ini bisa memilih parpol yang berbeda dengan capres yang berbeda dengan yang didukung oleh parpol yang dipilih gitu loh. Itulah split voting ticket. Nah, ada yang unik deh, Pangi. Bagaimana logikanya mereka merasa bahwa karena ini adalah Prabowo berpasangan dengan Gibran, anaknya Presiden Joko Widodo, maka pemilih rakyat Indonesia ini seperti kerbau yang dicocok hidung gitu, berbondong-bondong akan memilih karena nggak ada korelasinya. Yang dipilih itu bukan Joko Widodo lagi dalam bilik suara. Yang dipilih ya Prabowo, ya Gibran. Rakyat Indonesia jangan dianggap, maaf ya, bodoh gitu loh. Yang maksudnya menganggap bahwa, kalau dipasangkan dengan Gibran, maka semua pendukung Jokowi akan berbondong-bondong memilih Prabowo, Gibran. Itu nggak ada dalam realitas pemilihan. Apalagi ditambah dengan keputusan MK ini ya. Nah ini juga moral. bikin banyak orang berpikir ya. Sentimen negatif. Bahkan Gen Z pun berpikir, karena di TikTok pun ini rame juga soalnya. Karena isu-isu kan sebenarnya Jokowi udah paham bahwa katanya ini putus gitu. Putus itu maksudnya bukan beli putus ya, putus untuk memitigasi serangan situasi ini. Ketika mendonggrade, nah dia belum ada siapkan cara-cara untuk menangkisnya, jurus-jurus mautnya itu loh. Nah, dianggap makanya isu nepotisme ini, isu dinasti, isu abuse of power, isu tidak netral dan seterusnya itu dianggap isu elit yang tidak akan mempengaruhi peta kemenangan untuk besok gitu. Jadi ini masih percaya diri bahwa sejauh mampu memitigasi sentimen ini, buktinya Gibran terpilih di Solo kok, walaupun nepotisme dinasti lah gitu kan. Dengan kemudian Bobi pemilihan yang direkayasa. Dengan Bobi juga di Medan itu juga dinasti politik, tapi kepilih oleh rakyat ketika diserahkan kepada rakyat kan begitu. Nah tapi jangan lupa bahwa ini soal, menurut saya soal endurance ya, daya tahan, kemampuan untuk memitigasi, untuk isu yang sudah menjadi perbincangan publik, jadi riuh ya di ruang publik. Itu apakah betul memang isu ini akan bisa hilang? Gitu. Bahwa isu nepotisme, isu dinasti, abuse of power, tidak netral itu akan dikubur. Akan terkubur gitu, berarti nggak akan ada efek. Tapi saya meyakini ini tidak akan hilang, ini akan terus hidup, tumbuh dan ini isu nepotisme itu bukan isu murahan nih menurut saya, isu yang apalagi kampanye cuma 3 bulan ya, iya, pendek. murahan, ini kan ada juga kan teorinya tentang public behavior yang menjadi juga voters behavior. Ya saat ini publik itu apalagi medsos itu ada disebut dengan istilahnya kepo. Teori kepo, orang kepo. Ada istilah kerennya tuh FOMO. Fear of missing out. Jadi takut ketinggalan nih. Kalau bicara dinasti politik, apa sih itu? Lama-lama akhirnya orang juga menjadi paham, Bang. Apa itu dinasti politik? Anak saya nanya, ya dinasti politik apa? Nah, kan saya menjelaskan kan, dinasti politik itu apa, kenapa jelek dan sebagainya. Itu betul tadi itu. Tidak bisa lagi semua itu gampang diredam, dimitigasi, apalagi di era buzzer yang sudah saling serang sekarang ini. Apalagi milenial itu sumber frekuensinya banyak. Dia milenial itu kan bukan gen baby boomers, bukan gen X yang nonton TV saja kan. Dia tadi gadgetnya banyak, ya kan, Twitternya ada, Instagram punya, kemudian ada TikToknya, Facebooknya ada. Jadi preferensi politiknya cukup memadai untuk membantu mencerdaskan mereka gitu. Bahwa nepotisme ini perlawanan di orde-orde baru yang betul-betul tidak ada presiden kita yang memberikan ruang kepada anaknya untuk membuka privilege sebesar Presiden Jokowi ini. Nggak ada. Sepanjang sejarah. Namanya Soekarno, kemudian ada Soeharto, ada Habibie, kemudian Bu Mega, Gus Dur.
SBY, kan nggak ada. Yang seperti ini dinastinya, yang maksudnya privilege-nya yang setajam Kalau ini. saya sebrutal ini. Ya, sebrutal ini, yang maksudnya yang paling, menurut saya, yang paling lah. Ya artinya tidak main-main, bukan main, dan memang tidak main-main gitu. Yang dibangun gitu. Dan tidak terbayangkan oleh kita ya. Iya, Bangsa oleh yang mengalaminya. presiden sebelum-sebelumnya. Nggak ada yang Baru ada ini, Presiden Jokowi ini. Gitu. Nah itu yang kemudian, bagi era reformasi kan 98 nepotisme itu jadi nilai perjuangan berat. Iya. Karena ditambah lagi tadi ada yang diakui oleh PDIP kan, bahwa ada yang minta pembatasan masa jabatan presiden itu dari 2 periode, 3 periode. Itu yang dihentikan oleh PDIP kan. Makanya saya bilang, PDIP itu menurut saya partai yang punya ideologinya. Kalau PDIP nggak punya ideologi kemarin, itu karam juga itu. Dan- Kalau PDIP kemarin mengizinkan, 3 periode itu jadi kok. Yes. Kalau PDIP mengirim, jangan kan gitu, ketika Israel Palestina aja kan itu nggak populis sama sekali, kan merugikan Ganjar itu. Iya. Tapi kan waktu itu Ibu Mega melihat Ganjar itu punya garis atau tidak. Garisnya itu ke siapa? Populisme kah? Atau garis Ibu Mega? Langsung testing lewat dari Ibu Mega kan, ternyata Ganjar ikut Bu Mega kan. Kan nggak populis itu. Iya. Ganjar dibully kan habis itu. Iya. Dan Tapi ada- kan bagi PDIP itu ideologi. Ada yang logika yang sangat tidak masuk akal juga yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Gibran dan keluarganya ya, dengan Bobi yang sekarang juga melawan PDIP dalam tanda kutip itu, mereka nggak ingat bahwa hanya ada 2 di negeri ini partai kader yang kader itu solid dari atas ke bawah. Itu adalah PDIP dan PKS. Jadi dengan mereka, bahkan Golkar pun itu bukan partai kader mereka itu sebenarnya. Nah, dengan mereka melawan, dengan mereka berkhianat, dengan mereka jadi kacang seperti lupa pada kulitnya, dengan Presiden Jokowi dan putra-putri dan anak-anaknya ini, dengan istrinya menjadi seperti pohon yang terputus dari akarnya, gitu ya. Itu kayak menantang maut kalau dalam kita itu istilahnya kalau yang nyetir mobil ugal-ugalan gitu. Nah, satu hal, ada yang aneh lagi dalam logika yang sekarang terjadi. Memang ini makanya kenapa sampai saya turun gunung tadi pertanyaan kita di depan, Iwel, karena saya melihat ini bangsa ini sedang mengalami dekadensi moral ya yang sangat luar biasa terkait politik dan kekuasaan. Begini, sedang dikembangkan pemikiran bahwa ini Pak Jokowi ini approval ratingnya tinggi gitu. Padahal itu sendiri saya diskusi dengan Pak salah senior kita ya, saya nggak enak bilang namanya. Saya ditanya, Mas Johan, apakah mungkin ini approval rating Pak Jokowi sampai 80-90%? Saya bilang itu nonsense Pak. Saya kasih tahu inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Yang pasti ya tadi menghalalkan segala cara untuk kepentingannya. Nah, tapi satu yang saya approval ingin rating itu menarik sih sebenarnya. bisa kita bahas lagi ya. Nah, approval ratingnya melakukan 70 sampai 80 level confident ya, bahwa itu dianggap presiden tingkat kepuasan di sepanjang sejarah Indonesia punya presiden itu paling tinggi. Tapi jawaban itu sebenarnya sederhana. Kalau Bahkan saya di dunia loh. Ya di dunia mungkin dianggap di- paling tinggi tingkat kepuasannya. Kalau saya jawabannya sudah ada. Jawabannya itu adalah ada 12 item yang namanya bantalan sosial. Itu kalau bantalan sosial itu misalnya nggak turun, itu jangankan level confident approval rating, yang ada adalah kemarahan kan. Karena di saat yang sama LPG-nya naik, sembako naik, kemudian BBM naik, kemudian listrik naik, gas naik, semua dinaikin kan. Anak celana pendek aja yang nggak naik kan. Nah, tapi jangan lupa setelah itu Menteri Sosial dan beberapa menterinya menyiapkan program bantalan sosial. Disuntik lagi tuh, akhirnya antri lah di bank BRI, di pos-pos, lihat antrinya panjang kan, pakai tenda. Itu kan menerima bantuan kan. Itu ibaratnya itu yang saya katakan itu adalah bisa saja kepuasan yang semu. Jadi ibarat orang yang lagi play gitu, lagi sakau itu loh. Jadi dia itu memang hidupnya susah, tapi dia tidak membayangkan susah karena memang masih ada suntikan bantuan. Jadi itu terhipnotis istilahnya. Jadi playnya tuh semu sementara. Nah, ketika bantalan sosial diberhentikan, coba lagi survei, belum tentu segitu. Jadi misalnya harga kebutuhan itu dinaikkan sembako atau kebijakan menyengsarakan yang tidak turun itu. Tapi ingat setelah itu 3 bulan setelah itu bantuan sosial kan turun. Nah, habis itu baru disurvei lagi. Nah, kalau itu disurvei lagi setelah misalnya anggaplah Januari, kenaikan semua dilakukan, kebijakan kenaikan semua, subsidi dikurangi kan. Nah, habis itu Maret itu Februari bantuan turun ya, bantalan sosial. Maret survei itu pasti naik. Karena memang masyarakat Indonesia itu pelupa dan pemaaf. Dan yang bagi mereka kepuasan itu adalah bantuan ini, bukan infrastruktur, bukan soal energi, bukan soal pembangunan. Jangan-jangan
mereka puas, buktinya kenapa? Hasil surveinya coba lihat cross check data, breakdown lah. Saya survei misalnya. Itu yang sampaikan oleh yang lain juga setuju saya itu. Tingkat kepuasan 70%, saya juga menemukan. Tapi kalau ditanya soal penegakan hukum, Ya, sama dengan surveinya sampai foto iya, yang dipaparkan ya. Betul. kemudian pemberantasan korupsi, soal ekonomi, mereka udah nggak Harga. jujur. Harga itu split. Semuanya tinggi sekali loh, 90% tidak Kebebasan puas. freedom of expression, freedom of speech itu Sangat tinggi. 32%, 20%, bahkan penegakan hukum buruk 40%, Korupsi. pemberantasan korupsi buruk 40%. Hasilnya lebih tinggi lagi. memang nggak korelasinya nggak antara kepuasan itu mereka kadang-kadang silent majority menyenangkan nggak jujur, itu yang disebut responden yang tidak mau jujur ya, atau kan bahasanya kan puas, cukup puas, tidak puas kan ya puas gitu aja, atau cukup puas. Tapi kemudian ditanya kepada persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mereka mengatakan persoalan buruk gitu. Ini kalau sama aja gini, karena bangsa kita ini kan bangsa yang sungkan. Misal makan di restoran, Bang. Ya, enak itu nanya, pelayan nanya gitu kan, kalau di restoran, kenapa makannya enak nggak? Pasti saya bilang enak. Gitu. Padahal udah puluh, aduh nggak enak banget dia gitu ya. Kali kali Nggak spesifik enak, sungkan. nanya, Tata keramanya, gimana betul. pedesnya? Ini pengalaman Bang Ewel ya? Iya, Pengalaman ya? pengalaman. Kalau ditanya bagaimana pedesnya, ada kepedesan, baru kita detil tuh. Tapi kalau secara umum enak nggak? ya. Enak gitu. Ya karena gitu. menyenangkan yang masaknya. Iya, Aku takut betul. tersinggung. Toto Benar. promo ya kita ya. Gitu. Ini Jadi kita cawe-cawe nih, Bang Ipang, Bang Johan. Maksud kita adalah supaya Pilpres mendatang itu, pemilu secara umumnya itu kan jurdil. Nah, gimana masih ada harapan jurdil nggak sebenarnya nih? Pilpres Satu hal yang pasti. atau pemilu secara Ya, umumnya? makanya saya sangat tidak setuju dengan pernyataan sahabat saya Rocky Gerung yang seolah-olah menyatakan bahwa oh itu pasangan Anies Muhaimin itu udah di-pack 17%. Saya bilang itu saat ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kita semua ini media sosial, internet di seluruh daerah itu tinggal kalau ada kecurangan di foto tayang di medsos selesai itu semua. Jadi pengawasan publik itu udah sangat kuat. Dan kemudian ini kan terpecah ini semua kekuatan dalam pemerintahan. Jadi check and balance itu terjadi gitu loh. Itu yang sebenarnya juga oh ya, kenapa saya bilang Pak Jokowi periode kedua itu mulai aneh itu pada saat semua partai diambil. Jadi nggak disisakan Cuma hanya menurut saya Bang Johan, Ebi Sopower itu kenapa potensi nggak terlalu kuat? Karena masih ada PDIP. ya itu makanya Karena penerimaan saya kekuasaan. lebih meyakini PDIP ini bisa ngintip gitu loh. Kalau ini, wah ini ada curang di sana kan, oh dia ada punya pengalaman juga kan. Terbagi kok. Tapi kalau nggak ada PDIP, aduh siapa yang ngontrol kan Iya. gitu. Betul. Maksudnya intip-intipnya PDIP jangan main-main juga. Ini hari ini MK ini juga PDIP juga yang operasi, jangan-jangan kan. Jadi maksudnya ya masih ada kekuatan lah ya. masih ada kekuatan. Masih ada kekuatan. Check and balances-nya masih ada PDIP. Makanya saya ditanya tadi malam oleh para relawan, seperti apa sih peluang masing-masing kandidat capres-cawapres ini? Saya bilang gini, bukan karena saya mendukung Ganjar Mahfud ya, tapi secara objektif kalau kita lihat dari survei, tracking survei gitu ya, interpolasinya, hasil survei yang terbaru Carta Politika gitu ya, maka sebenarnya pasangan Ganjar Mahfud ini yang kalau sampai 2 putaran, satu-satunya yang udah kemungkinan besar akan masuk tuh Ganjar Mahfud. Kalau pasangan Prabowo Gibran ini menurut saya akan head to head dengan pasangan Anies Muhaimin. Jadi kalau gelombang serangan sentimen negatif dari rakyat Indonesia pemilih ya, termasuk dari kalangan akademisi, influencer, intelektual, mahasiswa ya, itu kalau terus berlangsung apalagi nih setelah Anwar Usman dipecat ketua MK, selanjutnya apa? Mundur dong sebagai hakim MK. Itu akan bergulir lagi. Setelah itu apa? Udah mundur, pidananya itu masih ada loh celah hukum untuk mempidanakan Anwar Usman, karena nggak bisa hanya melenggang gitu selesai gitu. Saya udah bikin kejahatan ya, skandal yang luar biasa, terus melenggang aja selesai gitu. Nah itu masih akan banyak nanti tekanan dari publik. Itu akan membangun gelombang serangan sentimen negatif kepada pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya bilang pasangan Prabowo Gibran ini yang masih bertarung head to head dengan pasangan Anies Muhaimin. Kenapa? Kalau hasil survei juga mungkin nanti Pangi juga bisa cek ya. Eksodus atau perpindahan pemilih yang tadinya mendukung Prabowo itu setelah masuknya Gibran dan dengan skandal ini banyak yang lari ke Anies Muhaimin. Makanya ini menarik ya, challenge juga data saya nanti misalnya migrasi pemilih ya. Kalau soal split ticket voting tadi itu disertasi saya itu lagi saya tulis ya, pilihan partai dengan pilihan presiden. Faktornya itu ada 4 sih parabelnya. Pertama sudah selesai atau sedang lagi yang proses itu soal polarisasi isu, persamaan kepentingan, programatik, kemudian partai ID, sama satu lagi adalah personal kandidat. Itu mempengaruhi orang split atau tidak. Tegak lurus antara pilihan partai dengan pilihan presiden. Jadi, tapi tetap aja tuh saya penasaran kan, kalau sampai Anwar Usman mundur,
produk yang pernah dihasilkan itu. Ini kan sama aja kan. Ini kan nggak Ya, bisa kita samakan kayak sepak bola. betul. Kayak sepak bola misalnya setelah kalah kebobolan karena wasitnya lebih berat ke satu klub gitu ya. Ya. Wasitnya kena sanksi itu skornya bisa diubah lagi. Jadi, Kecewa penonton, Tapi ini supporter Ya kecewa memang ya. ini juga keputusan mau diambil kan supaya cepat-cepat selesai, Iya. supaya tutup buku kan. Jadi nggak dibahas lagi. tapi kembali ke etika tadi ya, seharusnya secara etika kalau produk itu bermasalah ya sudah nggak harus harusin masuk pemain pengganti gitu ya. Iya. Harusnya begitu Atau jangan idealnya. Erick Thohir udah lari-lari di lapangan nih. Udah sia-sia. Erick Udah Thohir, akhirnya Tapi gitu. Hari ini, batas terakhir. hati-hati kan semuanya batas pernah di terakhir. PHP. Oh. Jadi mereka juga nggak aduh, gua nanti dicolongin lagi. Maksudnya gini, hati-hati jangan terkecoh juga kan. Kan siapa yang nggak pernah terkecoh oleh presiden kita ini? Semua terkecoh. Siapa yang menduga akan ada Gibran maju kan nggak ada. Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Kalau benar mundur Udah ternyata terkecoh. Bang, Anwar Usman ternyata benar mundur gitu. Sudah selesai masalah itu Enggak, aja. saya bilang. Karena yang tadi dibilang oleh Deiwel, bagaimana mungkin gini deh, kalau ada orang mencuri di rumah kita gitu ya, terus kita maafkan gitu ya, terus dia tetap datang ke rumah, bertamu, makan, kan pasti kita juga, ini apa ya gitu. Nah, ini tidak saya bilang bahwa seperti itu, Anoki, tapi maksudnya gini, secara moral, Gibran itu kan sudah cacat. Dasarnya dia bisa ada sebagai cawapres itu cacat. Dua pukulannya, pertama dipecat Anwar Usman, pamannya sebagai ketua MK, kemudian Anwar Usman juga mengundurkan diri. Nah, saya nggak kebayang itu dulu waktu pernikahan Anwar Usman dengan adiknya Presiden Jokowi itu, wah besar-besaran dan semua. Cuma memang kalau dipecat atau tidak, tadi seolah kan ini mau tutup buku tadi dipecat, mau isu ini mau diredam kan, diselesai. Kan presiden ini merasa mitigasi dia masih sanggup membuat isu ini hilang. Tapi isu ini kan hidup hari ini. Kita juga bahas ini, isu ini masih hidup. Nah, yang kedua soal tadi migrasi suara Pak Prabowo. Hasil survei saya kemarin itu memang masih menarik sih. Prabowo Gibran itu angkanya juga nggak besar sebenarnya. 33-34% dari 3 simulasi dan 4 simulasi. Sebelum skandal MK. Sebelum skandal ini, sebelum ini. Tapi yang lain udah 40 juga. Maksudnya bukan orang memilih karena Gibran ya, karena Prabowo-nya waktu itu. Tapi persoalannya di Sumatera Barat itu datanya agak masalah gitu. Misalnya Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, DKI, beberapa daerah di Banten misalnya. Itu justru mereka cenderung yang sebelumnya milih Prabowo, ketika ada Gibran, mereka cenderung migrasi. Jadi apa persoalannya bukan soal mereka nggak suka sama Pak Prabowo-nya, bukan mereka nggak punya likability sama Prabowo atau akseptabilitas nggak ada, bukan. Tapi melihat Gibran itu adalah bayang-bayang presiden. Dan sentimen tendensinya terhadap Presiden Jokowi di Sumatera Barat itu belum selesai. Ya. Belum selesai. Di Aceh itu belum selesai sih menurut saya. Tapi ada juga mengatakan approval ratingnya di sana juga kan rendah. Kalau kita cross step breakdown data saya, approval rating paling tinggi itu hanya di daerah-daerah kantong-kantongnya Pak Jokowi dulu, Jawa Tengah, betul. NTT, kan. Tapi approval ratingnya di Pak Jokowi kalau di breakdown provinsinya itu Sumatera Barat itu rendah loh. Artinya ketika ada Prabowo Gibran, itu yang dipertimbangkan oleh Pak Prabowo, dikalkulasi, dihitung ulang. Ini justru migrasinya minta ampun. Tapi ada juga percaya diri, Pak Prabowo justru akan menang di Sumatera Barat. Karena dengan Gibran. Tapi kok rasa-rasanya bagi saya Sumatera Barat agak sulit. Karena Sumatera Barat itu bukan orang bodoh juga. Artinya walaupun kalah secara nasional, tapi presidennya kemarin kan beliau nggak pilih Pak Jokowi gitu. Nah yang menarik nih Bang gini, kan Pak Jokowi itu, Presiden Jokowi itu dipilih itu kan kekuatan utamanya apa? Merakyat, dekat dengan rakyat. Nah, hasil semua lembaga survei, nanti Depangnya juga boleh cek lagi. Yang terbaru saya lihat dari hasil surveinya Carta Politika juga, figur dari 3 kandidat capres, bahkan termasuk cawapres ini, yang dipersepsikan oleh publik, oleh pemilih merakyat itu adalah Ganjar Pranowo. Bukan Gibran, bukan Prabowo. Nah, ini yang saya juga membingungkan logika yang absurd dilakukan oleh para pendukungnya Pak Prabowo gitu. Seolah-olah nanti mungkin Depang ini menarik untuk disertasinya itu risetnya. Jadi ini split voting ticket itu tidak hanya terkait parpol dan capresnya, juga tadi terhadap dukungan dari katakanlah Jokowi ini dianggap sebagai tokoh atau figur yang dianggap sangat ada di belakang Prabowo Gibran. Nah, apakah publik akan melihat bahwa Prabowo Gibran itu merakyat? Sementara mereka tahu, bahkan di survei juga mereka tahunya yang merakyat itu ya Ganjar Pranowo. Gitu. Bahkan sekarang udah ada pergeseran juga sih. Perilaku karakter pemilih itu lebih cenderung juga bersih, peduli, bersih dan bebas dari korupsi. Karena ada kerinduan juga. Sederhana itu dekat dengan rakyat atau perhatian sama rakyat itu udah mulai poin nomor 2.
Maksudnya etape kedua, etape pertama tuh hari ini soalnya butuh pemimpin yang bersih. Bersih ya. Nah, maksudnya itu kan ada Mahfud MD yang bisa bantu untuk menyelesaikan itu kan. Iya. Makanya Mahfud bilang, ya persoalan ini hampir separuh masalah Indonesia selesai kalau penegakan hukumnya beres. Pemberantasannya, korupsinya bagus. Jadi ada juga persoalan hari ini, tiap pemilu itu etapenya beda-beda. Kalau pemilu sebelumnya kan butuh pemimpin sederhana, merakyat, perhatian sama rakyat. Nah sekarang udah bergeser loh. Hasil data survei saya itu justru mereka merindukan pemimpin yang bersih, bebas dari korupsi termasuk nepotisme. Nah itu bahaya juga karena memang ada kerinduan persoalan hari ini kan, ya mohon maaf bahwa pemberantasan korupsi, KPK-nya modelnya begitu hari ini ketua KPK-nya. Dilumpuhkan ya. Kemudian model jaksanya begitu kan, model Polri-nya begitu. Jadi walaupun kita tetap apresiasi ya, kejaksaan sih cukup positif lah ya. Iya. Walaupun tone-nya yang sangat mengecewakan itu KPK sebenarnya.